Kalau memang tidak mungkin, saya dari awal yang memang cuma menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan, there is no hard feeling. Bahkan saya sudah bangga, saya bisa mencoba. Yang paling penting adalah satu hal, saya dan Anda harus terus menjaga. Ya, tadi dikatakan demokrasi, pembangunan ekonomi, bahwa arahnya Indonesia harus tetap menuju ke arah yang kita inginkan bersama. Politik jangan sampai hanya demi kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Pada ujungnya kita harus pastikan bahwa politik, pemilu kan proses politik, metode politik, cara pemilihan politik harus membawa Indonesia ke arah Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang lebih toleran, Indonesia yang lebih menghargai pendidikan, Indonesia yang lebih memberikan fasilitas kesehatan bagi semua, Indonesia yang lebih memberikan kesempatan kerja yang produktif bagi anak-anak mudanya. Inilah tugas paling penting kita. Kita menyaksikan, kita mendukung, tentu saja di sini ada 200 kepala barangkali, punya aspirasi yang berbeda-beda, tapi make sure bahwa politik tetap menuju jalan yang benar. Karena apa? Setiap pemilu ada godaan bagi para politisi. Setiap pemilu mengandung dilema. Anda belajar politik kan, ini jurusan politik. Selalu ada dilema dalam demokrasi. It's the tyranny of the quantity. Ya, yang menang, yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga para pemimpin, para politisi, dan partai-partai cenderung memberikan apa yang masyarakat ingin dengarkan. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin dengarkan dalam jumlah suara yang banyak. Tetapi apa yang banyak, apa yang ingin didengarkan, belum tentu apa yang harus didengarkan. Belum tentu apa yang benar. Kadang-kadang ada godaan populisme untuk mencapai tujuan politik jangka pendek, sehingga mengatakan apa yang sebenarnya tidak mungkin dikatakan atau tidak mungkin dilakukan demi kebaikan bersama. Inilah kelemahan populisme, tetapi sekaligus kekuatannya. Kan sekarang pun kita sering mendengar Pak Amin Rais ngomong, Prabowo ngomong soal pengendalian harga, soal ini. Of course kita mau kendalikan harga, tetapi mereka juga harus mendidik masyarakat bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan, yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan penghematan, yang membutuhkan seperti misalnya pengurangan subsidi. Anda-andalah yang harusnya kita semua berdiri di garda terdepan untuk mengingatkan apa yang benar dan harus dikatakan dan harus disampaikan. Bukan cuma sekedar pertimbangan mencapai dukungan politik jangka pendek. Pada hemat saya, ya, kalau kita nanti Anda ikut serta dalam proses besar ini, ada beberapa isu terpenting yang harus dikatakan, terutama menyangkut generasi baru, generasi muda. Anda akan memilih agenda politik. Anda akan memilih kira-kira isu apa yang harus dilontarkan. Kalau kita mulai dengan Anda sendiri, 200.000 orang-orang seperti Anda kan ini ada yang tingkat 5, tingkat 4. Kalau kita lihat angka tahun lalu, setiap tahun orang seperti Anda lulusan universitas, ada 200.000 orang yang lulus setiap tahun. Ya, 200.000. Kalau kita lihat tamatan SMA ke atas, 4 juta orang yang menganggur. Ini porsi penganggur terbesar adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti Anda dan anak-anak lulusan SMA. Kalau kita lihat proporsi penduduk, yang terbesar adalah kelompok 14 tahun ke bawah. 40 juta orang. Ini masa depan Indonesia. Politik harus bisa menjamin bahwa Anda akan mendapat pekerjaan yang lebih produktif, bahwa 40 juta orang yang sekarang masih di SD, masih di TK, akan mendapat, melihat, mengalami Indonesia yang lebih baik.